إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dari setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita sekalian. Baik itu berupa nikmat keimanan, nikmat keislaman, apatah lagi nikmat yang kita gunakan dalam keseharian kita. Dan kita nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perbanyaklah kita memuji Allah, bersyukur atas segala bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita, memberikan di setiap tambahan nikmat demi nikmat tersebut agar Allah Subhanahu wa taala tidak menggolongkan kita dari hamba-hambanya yang kufur. Siapa yang terus menerus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Namun siapa yang ingkar, siapa yang kufur dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menanggung siksa yang pedih dan nantinya dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam kaidah, disebutkan oleh para ulama, man lam yazkurul qalil la yazkurul katsir. Siapa yang tidak pernah mensyukuri dari hal-hal yang terkecil, maka pasti dia tidak akan pernah mensyukuri dari hal yang terbesar. Jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di dalam kehidupan kita di dunia ini, kita hanya butuh yang namanya keimanan. Di atas keimanan ini ada yang namanya istiqomah. Dan keistiqomahan inilah yang akan menjawab segala rintangan, ujian di dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah seorang Arab Badui pernah didatangi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Orang Arab ini sekaligus sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sufyan bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an. Beliau mengatakan, qala li ya Rasulullah fil islami qawlan la as'alu an ba'di
wala as'alu ahadun ba'daka. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, amantu billah summa istaqim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Usamah radhiyallahu taala an. Jamaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di mana jauh dari mendengarkan nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namun tak kala berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, betul-betul dia memanfaatkan waktu dan pertemuan tersebut. Sama dengan pertemuan di Jumat kali ini. Seseorang ketika benar-benar jujur keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia betul-betul memanfaatkan waktu tersebut dengan banyak mengambil ibrah, banyak mengambil pelajaran di setiap perjumpaan, di setiap waktu yang Allah berikan di dalamnya keberkahan, yaitu di hari Jumat. Hari Jumat ini Allah menjadikan Sayyidul Ayyam sebagai rajanya di setiap hari, dan Allah menjadikan hari Id di setiap pekannya, dan Allah akan memberikan segala bentuk karunia yang orang-orang betul-betul meyakini akan keberkahan di hari Jumat tersebut. Sama dengan sahabat ini jamaah sekalian, beliau ini adalah orang yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tinggal di pedalaman, tapi jujur keimanannya untuk mencari kebenaran, untuk mencari yang namanya akhirat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertanyalah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikan saya sebuah ibarat, sebuah pelajaran, sebuah perjalanan hidup yang di mana ibarat ini bisa membuat saya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Amantu billah summa istaqim." Percayalah engkau kepada Allah, takutlah engkau kepada Allah, imanilah itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian engkau istiqamah di atas apa yang engkau yakini. Jadi ibadah yang paling dahsyat itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ibadah yang sangat agung di sisi Allah adalah ibadah yang kita betul-betul yakini, tidak ada keraguan di dalamnya, bahwasanya ketika kita melakukan sebuah ibadah, maka Allah akan mengganjarkan sebuah pahala di dalamnya. Dan tentu ketika kita melakukan ibadah, maka itu harus ada contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min syurutil maqbulatil ibadah amrain, di antara syarat diterimanya ibadah itu ada dua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-ikhlas wal mutaba'atu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas, dan kita harus mencontoh apa yang dikerjakan dan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa keimanan lebih dahulukan dari istiqamah? Karena keimanan ini adalah puncak ibadah seseorang. Dengan keimanan seseorang akan diberikan ganjaran di sisi Allah. Dengan keimanan seseorang dia percaya bahwasanya ada malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Dengan keimanan dia percaya dengan adanya surga dan neraka. Dengan keimanan dia percaya bahwasanya nanti ada hari pembalasan. Jemaah Jumat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan kita di kehidupan dunia ini itu sangatlah singkat, sangat singkat, dan perjalanan di akhirat itu sangatlah panjang. Makanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an ketika membaca hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perjalanan seorang hamba ketika dia sudah meninggal dunia, kemudian dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau pingsan sampai 3 kali. Saking dahsyatnya perjalanan kehidupan itu.
Orang ketika sudah meninggal dunia, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada namanya alam kubur. Alam kubur ada namanya alam barzah. Alam barzah ada namanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan ada hari yang yaumul ma'sar. Di mana hari yaumul ma'sar ada yang namanya hisab, ada yang namanya balasan, ada yang namanya timbangan. Dan yang paling akhir jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-sirat, jembatan yang di mana apakah seseorang bisa selamat atau tidak. Dan ini yang membuat kita selamat adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita beriman, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Nabi menyebutkan summa istaqim, kemudian istiqamalah di atas apa yang engkau yakini. Apa yang kita yakini jamaah sekalian? Kita beribadah salat 5 waktu, Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar kita pahala. Dan amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah adalah amalan salat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala, awwalu hasabul abdi yaumal qiyamah min amali salatihim. Amalan yang paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah amalan salatnya. Ini semua indikatornya adalah keimanan, implementasinya adalah keimanan. Kemudian kita istiqamah di atas salat kita, istiqamah di atas puasa kita, istiqamah di atas sedekah kita, istiqamah di atas seluruh amalan kita jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang istiqamah, Allah akan memberikan setiap jalan keluar di dalam kehidupannya, dan Allah akan mengganjarkan sebuah ganjaran yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan saya beriman dan saya betul-betul meyakini atas hari pembalasan, meyakini adanya ganjaran pahala, meyakini bahwasanya segala keburukan akan dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istiqamah, maka tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Dan ketika dia dalam sakaratul mautnya, datanglah 2 malaikat di sisi kepalanya, lalu mengatakan, la tahzan wa la khaufun wa abshiruka bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahwasanya ketika seorang dalam keadaan sakaratul mautnya, datanglah malaikat di sisinya, 2 orang sekaligus dia mengatakan kepada orang yang dalam sakaratul maut, la takhafu wa la tahzan, jangan pernah engkau bersedih dan jangan pernah engkau ragu. Allah sudah memberikan kabar gembira, Allah telah memberikan musyrah kepada anda bahwasanya tempatmu ini adalah surga, tempatmu adalah surga. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering kita menyaksikan orang yang dalam sakaratul maut, sering kita menyaksikan bahwasanya ketika seseorang akan dicabut nyawanya, keadaannya kadang berbeda-beda. Yang pertama, mungkin kita lihat susah sekali untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu semua disebabkan karena apa yang telah kita perbuat di dunia ini jamaah sekalian. Kemudian orang-orang yang betul-betul menjaga keimanannya, menjaga keistiqomahannya, bersabar di atasnya, dia yakin bahwasanya apa yang saya lakukan di dunia ini Allah melihatnya, Allah memberikan pahala di dalamnya, dan Allah akan memasukkan orang-orang yang taat kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang Allah telah tetapkan untuknya surga, maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika datang kematian kepadanya, maka nyawanya ditarik begitu pelan, ditarik begitu lambat, sehingga dia merasakannya namanya kenikmatan di dalam sakaratul mautnya. Namun orang-orang yang fasik selama ini, orang-orang yang sering ingkar, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ketika datang sakaratul mautnya,
penuh dengan penyesalan, penuh dengan ketidakkaruannya di dalam kehidupannya. Lalu datanglah malaikatul maut untuk mencabutnya secara keras dan tanpa ampun, jamaah sekalian, dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti ini Allah kisahkan di dalam Al-Quran, idza jaa ahaduhumul maut, ketika datang kematian kepadanya. Orang-orang yang fasik yang selalu melakukan dosa dan maksiat, dia mengatakan, qala rabbirji'un la'alli a'mal salihan fima tarak. Ya Allah, andaikan waktu bisa diulang, kembalikan saya ke dunia untuk beramal soleh yang dahulunya saya tinggalkan di dunia. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kalla in huwa kalimatun qailuha wa min waraihim barzahum yaumi yub'atsun. Sekali lagi tidak, karena ketika datang sudah kematian, itu tidak akan bisa kita undur dan tidak bisa kita majukan. Yang ada hanyalah pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dunia ini mungkin kita masih bisa menyesali kehidupan kita di dunia ini. Kita mungkin selalu berbuat maksiat, jatuh kepada dosa dan maksiat, melakukan kesalahan demi kesalahan, dan penyesalan itu Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubat kita. Surga, ampunan, rahmat Allah, maghfirah ketika manusia masih berada di dalam dunia ini, belum datang yang namanya kematian, maka ampunan Allah Subhanahu wa taala sangatlah luas. Al-Imam An-Nawawi rahimahumullahu taala menyebutkan dalam kitab beliau bahwasanya idza kunta wa sahata fil ma'asi 90 wa 90 marrah fayastakfiruna 90 wa 90 marrah. Ketika engkau terjatuh ke dalam dosa dan maksiat 99 kali, bahkan 100 marrah, 100 kali di dalam berbuat maksiat, maka apa kata beliau? Maka beristighfarlah engkau selama itu yang engkau melakukan dosa dan maksiat. Ketika kita terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, kita bersegera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jamaah sekalian kematian lebih dahulu mendatangi kita daripada tobat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'diman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamun ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di khutbah yang kedua ini jamaah sekalian, khatib selalu memperingatkan kepada diri pribadinya, keluarganya, dan kepada jamaah sekalian untuk jangan sekali-kali meninggalkan dunia ini dalam keadaan kita beriman kepada Allah dan di atas keislaman yang benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan pengingat jamaah sekalian bahwasanya di dalam kehidupan kita di dunia ini itu butuh yang namanya keimanan. Di atas keimanan ada istiqomah, di atas istiqomah ada yang namanya kesabaran, dan wa inna yuwasbisabiruna bighairi hisab, dan orang-orang yang bersabar maka akan diganjarkan pahala tanpa batas. Lihatlah jamaah sekalian di dalam kehidupan kita di dunia ini, orang-orang yang bersabar maka Allah akan selalu bukakan setiap pintu kebaikan. Namun orang-orang yang tidak pernah menjadikan sabar sebagai pelajaran, menjadikan sabar sebagai pedoman kehidupannya, maka akan terjadi kerancauan di dalam kehidupannya, pekerjaannya, dan di setiap apapun di dalam lini kehidupan dunia ini. Kunci dalam kehidupan dunia ini jamaah sekalian adalah iman, istiqomah, dan bersabar di atas keduanya. Sebagai kesimpulan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, jadikanlah dunia ini sebagai ladang
untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, berbekal di atas bekal yang paling indah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kita karena sebaik-baik bekal di kehidupan dunia ini menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Dan sekali lagi kami mengingatkan, takwa itu intisarinya adalah keimanan, istiqamah dan sabar di atasnya. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai seorang hamba ketika terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, jangan pernah menunda yang namanya taubat. Jangan pernah menunda yang namanya taubat. Luqmanul Hakim memberikan nasihat kepada anaknya. Lalu beliau mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, la tuakhiru taubatan, jangan pernah engkau menunda yang namanya taubat. Fa innal mauta ya'ti baqtatan, karena kematian itu akan datang secara tiba-tiba." Maka kami mengulangi jamaah sekalian, jangan sampai kematian lebih dahulu daripada tobat kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma ighfir wal walidina warhamhum kama rabbana sigara warhamhum kama rabbana sigara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'al lil muttaqina imama. Allahumma sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala ta'atik ala ta'atik. Allahumma ansur lil ikhwanil mujahidin fi kulli makan wa khassatan fil buldanil muslimin ya dzal jalali wal izzah يا رب العالمين. اللهم تقبلنا من هذه الشهر وبعد في هذه الشهر يا ذا الجلال والعزة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم. Istiwa diluruskan, dirapatkan saf. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyyatun wa rahmatun. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله استغفر الله عليه استغفر الله عليه. اللهم أنت السلام منك السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد.